Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Melansir dari situs Sportsmall, Liverpool sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk bintang Real Madrid asal Brasil, Rodrigo. Pelatih Jurgen Klopp ingin menambah opsi lini serang pada musim panas mendatang dengan ketidakpastian yang terus berlanjut atas masa depan Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Liverpool siap membayar 80 juta euro untuk menebus Rodrigo dari Madrid. The Reds ingin membawa sang pemain ke Anfield pada Januari 2022. Klub raksasa Inggris Chelsea dikabarkan telah mengidentifikasi bek Leicester City, Wesley Fofana sebagai calon pengganti Antonio Rudiger musim panas mendatang. Antonio Rudiger tampaknya semakin mungkin untuk meninggalkan Stamford Bridge ketika kontraknya berakhir pada akhir musim. Dengan laporan menunjukkan bahwa Chelsea belum membuka kembali pembicaraan mengenai kesepakatan baru sejak Agustus. Goal melaporkan bahwa Chelsea telah mengalokasikan Fofana sebagai opsi jangka panjang. Aaron Ramsey ramai dikabarkan untuk meninggalkan Juventus pada bursa transfer bulan Januari. Dengan Everton diwartakan menjadi tim yang paling berminat. Dikutip Dribble Football, Juventus telah menemui agennya pada hari Kamis 9 Desember lalu dan dilaporkan bahwa kedua belah pihak tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk memutus kontrak sang pemain pada bulan Januari. Namun demikian, Juve akan bersedia untuk melepas Ramsey secara gratis pada musim dingin ini sebab gajinya yang senilai 7 juta euro per musim akan membebani kas klub hingga Juni 2023 mendatang. Romelu Lukaku baru kembali ke Chelsea pada musim panas lalu setelah dibeli dari Inter Milan. Namun penyerang asal Belgia itu kabarnya akan balik lagi ke Liga Italia setelah kesulitan bersama klub yang sekarang ia bela. Kabar ini disampaikan agen Federico Pastorello. Dia menyebut kliennya itu akan kembali ke Liga Italia. Lukaku disebut sudah jatuh cinta merumput di negeri Pisa karena tampil begitu moncer bersama Inter Milan. Tapi menurut Pastorello, untuk saat ini Lukaku akan dibiarkan bersenang-senang di Chelsea terlebih dahulu. Melansir dari laman Dribble Football, penyerang Chelsea Christian Pulisic muncul sebagai incaran Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan siap merekrut Pulisic pada jendela transfer Januari 2022. Pemain internasional Amerika Serikat itu belum tampil optimal bersama Chelsea akibat cedera yang sering dialaminya pada musim ini. Dia terus berjuang untuk mendapatkan tempat reguler di Stamford Bridge. Pulisic sendiri dipandang sebagai alternatif di Barcelona jika mereka gagal mendapatkan bintang Manchester City, Ferran Torres. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez tetap memuji penampilan para pemain muda klubnya kendati gagal menang melawan Osasuna. Dalam laga akhir pekan kemarin, Barcelona dan Osasuna bermain imbang 2-2. Dua gol Barcelona dibukukan oleh dua pemain muda yang diturunkan Xavi, yakni Nicolas Gonzalez dan Abdesamad Ezzalzouf. Abde bermain spektakuler, begitu pula dengan Gavi dan Nico. Tapi mereka tak seharusnya menjadi pilar kami. Di sini kami punya masalah lain. Kami harus bekerja dan menghubungkan semua orang. Tagar Allegri out sempat trending di Italia via Twitter. Sebagian penggemar Juventus menyerukan pemecatan Massimiliano Allegri setelah awal yang buruk di Serie A musim ini. Namun dilansir Football Italia, ada beberapa alasan mengapa hal itu bakal sulit terwujud. Pasalnya, Bianconeri masih percaya dengan proses yang sedang dilalui. Selain itu, Juventus juga mesti memberi pesangon cukup besar jika sampai memecat Allegri sekarang, mengingat kontraknya masih akan berjalan cukup lama. Pavel Nedved secara terang-terangan mengakui kalau klubnya kehilangan sosok Cristiano Ronaldo di lini depan Juventus. Di MU, ketajaman Ronaldo masih terjaga. Ia tercatat sudah membukukan total 13 gol dari 18 pertandingan. Catatan tersebut membuat Juventus
semakin sulit untuk move on darinya. Namun pria asal Republik Ceko tersebut percaya bahwa gol-gol yang hilang itu bisa digantikan oleh penyerang saat ini. Kami kehilangan pemain dengan 30 gol, tapi apabila pemain kami berkembang, kami punya peluang yang lebih baik untuk mendekati posisi puncak. Bintang Paris Saint-Germain Achraf Hakimi keluhkan taktik Mauricio Pochettino yang membuat Le Parisien gampang kebobolan dalam beberapa laga terakhir. Ex-bintang Inter Milan ini pun meminta agar Pochettino mengubah formasi PSG menjadi 3-5-2 maupun 3-4-3 dan menempatkan dirinya sebagai wingback kanan. Saat ini, Hakimi lebih banyak diplot oleh Mauricio Pochettino sebagai bek kanan. Gaya bermainnya yang lebih menyerang membuat PSG kesulitan dalam bertahan. Hal ini membuat Hakimi berharap Pochettino mau mengubah taktiknya dan memberinya keleluasaan sebagai wingback kanan seperti saat di Inter dan Borussia Dortmund. Dari laga lanjutan Liga Italia, AS Roma sukses mengalahkan Spezia dengan skor akhir 2-0. Bertanding di Stadion Olimpico, Roma membuka skor melalui aksi Chris Smalling di menit ke-6. Keunggulan Roma bertambah di babak kedua berkat gol dari Roger Ibanez. Dengan hasil ini, Roma naik ke urutan ke-6 dengan 28 angka, sedangkan Spezia masih berada di peringkat ke-17 dengan 12 poin. Manchester United mengkonfirmasi pertandingan Liga Inggris melawan Brentford Rabu 15 Desember dini hari ditunda. Namun belum diungkapkan kapan pertandingan bakal digelar. Penundaan ini menyusul munculnya sejumlah kasus positif COVID-19 di kubu Iblis Merah. MU juga sebelumnya telah menutup kompleks latihan Carrington selama 24 jam untuk membantu meminimalisir penularan virus COVID-19. Drawing 16 besar Liga Champions 2021-2022 resmi digelar pada Senin malam. Hasilnya, ada sederet laga seru dan menarik. Salah satunya adalah pertemuan Liverpool versus Inter Milan, PSG versus Real Madrid, Atletico Madrid versus Manchester United, dan beberapa laga seru lainnya. Pertandingan-pertandingan di babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 sendiri baru akan digelar pada tahun depan. Tepatnya laga akan mulai berlangsung pada 15 Februari 2022. Hasil drawing babak 16 besar Liga Champions akhirnya menempatkan MU melawan Atletico Madrid. Dalam laga ini, pelatih Atletico Diego Simeone bakal kembali menghadapi musuh bebuyutannya yakni Cristiano Ronaldo. Dirangkum dari laman Transfermarkt, Ronaldo telah melakoni 35 pertandingan menghadapi tim besutan Simeone yang tak lain Atletico Madrid. Secara keseluruhan, Ronaldo mencatatkan 25 gol dan 2 assist dari hasil 17 menang, 9 imbang, dan 9 kalah saat masih berbaju Real Madrid dan Juventus. Drawing 16 besar Liga Champions sempat mengalami pengulangan. Hal tersebut dilakukan oleh UEFA lantaran drawing 16 besar Liga Champions mengalami masalah teknis. Pengulangan drawing 16 besar Liga Champions menjadikan gagalnya pertemuan dua bintang dunia antara Messi dengan Ronaldo. Salah satu kesalahan teknis tersebut yakni usai secara tidak sengaja Manchester United terundi melawan Villarreal, padahal mereka merupakan penghuni grup yang sama di fase grup. Real Madrid menyebut undian ulang babak 16 besar Liga Champions sebagai skandal. Pihak Los Blancos percaya hasil yang membuat mereka diadu melawan Benfica sudah adil. Real Madrid berpandangan bahwa tidak ada alasan undian mereka harus diulang karena pengundian mereka dilakukan di awal sebelum terjadi kesalahan. Madrid dilaporkan telah mengajukan kasus mereka ke UEFA. Namun, penyelenggara dilaporkan telah menolak permintaan raksasa Spanyol untuk tidak memasukkan mereka ke dalam undian kedua. Hasil drawing babak penyisihan sistem gugur Liga Eropa 2021-2022 telah dilakukan. Barcelona dan Porto yang baru saja masuk Liga Eropa harus melalui jalan terjal. Barcelona bakal berjumpa Napoli dan Porto menghadapi Lazio. Sedangkan Borussia Dortmund akan menghadapi Rangers. Pertandingan babak playoff Liga Eropa akan digelar di bulan Februari 2022. Tim dari Liga Champions akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Pemenang dari laga playoff ini akan bertemu para juara grup Liga Eropa di babak 16 besar.
Sergio Aguero yang baru didatangkan Barcelona di jendela transfer musim panas 2021 lalu dikabarkan akan segera memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola dalam waktu dekat ini. Dikabarkan oleh Daily Mail, Aguero disebut akan mengumumkan pensiun pada Rabu 15 Desember waktu setempat karena masalah jantung. Kabarnya, Aguero diklaim akan melakukan perpisahan dengan tim asuhan Xavi Hernandez melalui konferensi pers. Pelatih tim nasional Spanyol Luis Enrique memberi dukungan kepada Xavi Hernandez dengan meminta fans Barcelona untuk tetap percaya pada sang legenda. Kehadiran Xavi diharapkan bisa memperbaiki kondisi Barcelona yang terpuruk pada musim 2021-2022 ini. Xavi sebenarnya menikmati 2 pertandingan pertamanya sebagai pelatih Azulgrana dengan memenangkan 2 dari 2 laga di La Liga Spanyol. Namun sejak itu segalanya berubah. Liga Primer Inggris mengumumkan 42 kasus positif COVID-19 baru yang terdiri dari pemain dan staf dari sejumlah klub. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak bulan Mei tahun lalu. 12 kasus diantaranya dilaporkan pekan lalu. Tapi beberapa klub termasuk Norwich dan Aston Villa juga mengumumkan beberapa hasil tes positif di tengah kekhawatiran pengetatan penyebaran varian Omicron. Tottenham dikabarkan telah membuat keputusan terkait masa depan gelandang terpinggirkan Dele Alli. Seperti diketahui, penampilan gelandang asal Inggris tersebut semakin meredup dalam beberapa tahun terakhir dan musim ini menit bermainnya semakin jauh berkurang. Pertama di bawah Nuno Espirito Santo dan kini di era Antonio Conte juga tak jauh berbeda. Pihak klub London Utara akhirnya mengizinkan sang pemain untuk mencari klub baru di bursa Januari mendatang dengan Aston Villa sebagai salah satu peminat servisnya turut siaga. Hasil drawing 16 besar Liga Champions mempertemukan Paris Saint-Germain versus Real Madrid. Satu nama yang pasti disorot pada pertemuan nanti tentu saja adalah Sergio Ramos, seorang mantan kapten Los Blancos yang kini membela PSG. Ramos mengaku sangat antusias karena mendapat kesempatan menyapa kembali fans Madrid di Santiago Bernabeu. Ramos juga mengaku masih mencintai Real Madrid sampai saat ini. Namun, Ramos memastikan dirinya akan bersikap profesional dan siap tampil habis-habisan untuk membantu PSG mengalahkan Real Madrid. Bek sayap veteran Dani Alves diperkirakan akan mencatatkan debutnya setelah kembali ke Barcelona pada pertandingan persahabatan melawan Boca Juniors Rabu 15 Desember mendatang. Dikutip dari Football Espana, Senin 13 Desember 2021, pertandingan antara Barcelona menghadapi Boca Juniors ini merupakan pertandingan untuk memperingati 1 tahun meninggalnya Diego Maradona dan direncanakan digelar di Arab Saudi. Juventus mengatakan kondisi Paulo Dybala akan dipantau hari demi hari setelah tes yang dilakukan pagi ini menunjukkan tidak adanya masalah otot. Menurut beberapa laporan di Italia, Dybala akan melewatkan 2 laga berikutnya melawan Bologna dan Cagliari, 2 pertandingan terakhir tahun 2021. Pemain Argentina itu harus kembali beraksi pada 2022. Bianconeri akan memulai tahun baru dengan 2 pertandingan kunci. Yang pertama adalah di kandang melawan Napoli, sedangkan yang kedua adalah final Piala Super Italia melawan Inter asuhan Simone Inzaghi. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!